Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Video amatir merekam detik-detik rombongan Bupati Aceh Singkil mengevakuasi 2 warga terdampak banjir yang tersangkut di pohon sawit. Penemuan kedua warga terjadi saat rombongan Bupati Aceh Singkil dan pihak BPBD menyisir lokasi terdampak banjir. Secara mengejutkan, rombongan menemukan 2 orang warga yang sedang bertahan di pohon sawit agar tidak terseret arus banjir. Rombongan lalu mengevakuasi keduanya dengan selamat. Dua warga menjelaskan mereka hendak melihat jaring ikan yang terpasang tak jauh dari tempat kejadian sebelum banjir bah datang dan menghantam perahu mereka hingga terbalik. Data BPBD setempat menyebut 25.000 lebih jiwa terdampak banjir. Ya, pemirsa, evakuasi dramatis juga terjadi di Kabupaten Pidi Jaya. Warga terpaksa mengevakuasi jenazah korban banjir bandang dengan melewati sungai berarus deras, lumpur tebal, serta kayu gelondongan. Warga terpaksa mengevakuasi jenazah dengan melewati sungai berarus deras akibat banjir. Warga juga kewalahan saat melewati gelondongan kayu-kayu besar serta lumpur setebal 2 meter. Evakuasi korban baru bisa dilakukan setelah air banjir mulai surut. Sementara itu banjir bandang menghancurkan ratusan rumah warga di Kecamatan Meredu, Pidi Aceh, Pidi Jaya. Banjir juga mengubur perumahan dan kendaraan warga dengan lumpur setebal 3 meter. Bahkan sebagian rumah warga diterjang kayu gelondongan yang mengakibatkan rumah-rumah rusak. Sebagian warga, khususnya anak-anak, mulai diserang penyakit karena terjebak banjir beberapa hari di atap rumah masing-masing. Ya, di Kabupaten Aceh Tenggara, banjir mengepung 98 desa di 16 kecamatan. Akibatnya 1.800 lebih jiwa terdampak. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan sedikitnya 1 orang meninggal dunia, sementara 20 orang lebih lainnya masih hilang. Tim gabungan terus mencari korban yang masih hilang dan mengevakuasi korban selamat yang terjebak banjir. Atas nama Hasanah itu 1 orang, jadi total itu ada 23, 20 santri dan 1 ustadz. Ini mungkin dalam kondisi yang 20 ini yang masih dalam pencarian. Ya, dan tak hanya di Aceh, di Sumatera Utara segala upaya mengevakuasi warga terdampak banjir dilakukan. Warga Tapanuli Selatan nekat menyeberang sungai berarus kencang hanya dengan berpegangan pada kabel listrik yang tersisa. Ya, inilah video yang direkam warga saat proses evakuasi warga yang menyeberang sungai berarus kencang hanya dengan berpegangan kabel listrik yang tersisa. Warga bertaruh nyawa nekat untuk menyeberang karena hanya ini satu-satunya cara. Sementara arus deras dikhawatirkan semakin kencang dan memperluas banjir bandang, sehingga upaya evakuasi dilakukan. Dan peristiwa ini, pemirsa, terjadi di wilayah Tapanuli Selatan. Banjir bandang mengakibatkan jembatan putus dan sejumlah wilayah terisolir. Sementara itu, pemirsa, saat melakukan pengecekan di lokasi longsor, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu didatangi seorang pria yang menangis. Pria itu mengaku menjadi korban banjir bandang dan kehilangan anggota keluarganya. Ya, di saat Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan proses pendataan dan pemantauan dari lokasi longsor, seorang pria datang menangis. Pria tersebut menyampaikan ia menyelamatkan diri dari banjir bandang. Namun anak dan istrinya terlepas dan hilang hingga sekarang. Pria tersebut meminta tolong kepada pemerintah daerah untuk membantu menemukan anggota keluarganya. Dari mana, Bapak? Gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu.
akses internet emang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Dan sehat ya. Pak, mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh, saya mau pengen tahu aja Pak. Ke pengungsian aja nanti ditanya di gor dulu, ya. Nanti koordinasi di sana biar dibantu nanti ya. Ya, Iya Pak, ya sabar ya. tolong saya Pak, dibantu Pak. Desa mana Bapak? Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara terus meluas hingga ke Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Wisnu turun langsung membantu pengendara yang terjebak banjir. Bencana banjir di Sumatera Utara terus meluas hingga ke kota Medan. Di lokasi kampung Aurum Medan Maimun, ketinggian air hingga 1 meter hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas dan keluar dari permukiman. Petugas gabungan turun langsung untuk mengevakuasi warga. Mereka berkeliling rumah untuk mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah mereka. Evakuasi terus dilakukan di tengah hujan deras yang turun tanpa henti. Banjir merendam kota Medan hingga malam hari. Polda Sumatera Utara menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana. Kapolda Sumatera Utara turun langsung untuk membantu warga yang terjebak banjir. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personil kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsar sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Pusbida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padang Sempuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur sampai ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Banjir di kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter.